Misteri Gunung Merapi di Jawa Tengah. Saya, Aditya Pratama, adalah seorang jurnalis muda yang tinggal di Jakarta. Pekerjaan saya sering membawa saya ke berbagai tempat di Indonesia, dari kota-kota besar hingga pelosok desa terpencil. Saya selalu bangga dengan kemampuan saya untuk menangkap realitas di balik setiap cerita, dan itulah yang membuat saya dikenal sebagai salah satu reporter paling ambisius di redaksi. Namun, ada satu hal yang jarang saya akui kepada siapapun. Saya tidak pernah mempercayai hal-hal mistis atau supranatural. Bagi saya, segala sesuatu harus bisa dijelaskan secara logis. Jakarta adalah rumah bagi saya sejak kecil. Kota ini begitu padat dan sibuk, dengan gedung-gedung pencakar langit yang tampak seperti raksasa beton, menghiasi cakrawala. Setiap hari, saya melihat orang-orang bergerak cepat, mengejar karier, uang, dan teknologi. Tapi kali ini, tugas baru membawa saya keluar dari zona nyaman itu. Saya ditugaskan untuk meliput aktivitas Gunung Merapi di Yogyakarta, gunung api paling aktif di Indonesia yang baru-baru ini mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Perjalanan menuju Yogyakarta adalah pengalaman tersendiri. Dari kereta api yang meluncur pelan, saya menyaksikan lanskap berubah dari hutan beton ibu kota menjadi ladang-ladang hijau yang luas dan pegunungan yang menjulang tinggi. Udara semakin segar dan saya merasakan sensasi damai yang jarang saya temui di Jakarta. Namun dalam hati, saya tetap skeptis tentang tujuan saya. Apa yang bisa ditulis soal gunung? Pikir saya. Tentang erupsi? Tentang warga yang panik? Itu semua sudah biasa. Setibanya di Yogyakarta, saya langsung menuju Desa Kinahrejo, sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi. Tempat ini sangat dekat dengan puncak gunung, dan meskipun letaknya cukup berbahaya, banyak penduduk masih bertahan hidup di sini. Saya mendengar bahwa desa ini dulunya dijaga oleh Mbah Marijan, seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati. Namun, setelah erupsi besar tahun 2010, Mbah Marijan meninggal dunia, meninggalkan warisan spiritual yang sulit dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Di desa inilah saya pertama kali bertemu Bu Siti, seorang nenek tua yang tinggal sendirian di sebuah rumah tradisional Jawa. Rumahnya sederhana, dengan atap jerami dan dinding bambu. Di halaman depannya, ada sebuah altar kecil yang dipenuhi bunga-bunga segar dan dupa yang menyala. Saya langsung tahu bahwa dia adalah sosok penting di desa ini. Warga lainnya sering datang kepadanya untuk berkonsultasi atau meminta nasihat. "Selamat datang, Nak," kata Bu Siti saat saya mengetuk pintu. Suaranya lembut tapi kuat, seperti suara seorang nenek yang telah melewati banyak badai kehidupan. Dia mempersilakan saya masuk dan menawarkan secangkir teh jahe hangat. Sambil menyeruput teh, saya mulai bertanya tentang kondisi gunung dan bagaimana warga bersiap menghadapi potensi erupsi. "Merapi itu bukan sekadar gunung, Nak," katanya dengan nada bijak. "Dia adalah makhluk hidup yang memiliki penjaga. Namanya Nyai Gadung Melati." "Nyai Gadung Melati?" ulang saya, mencoba menyembunyikan keraguan dalam suara saya. Bu Siti mengangguk. "Konon, ia adalah putri cantik dari kerajaan Mataram kuno. Ia dikutuk menjadi penjaga Merapi karena menolak cinta seorang pangeran dari kerajaan tetangga. Sejak itu, ia tinggal di gunung ini, mengamati dan melindungi warga. Tapi jika manusia melanggar aturan alam atau tidak hormat pada gunung, maka dia akan memberi tanda." "Tanda apa?" tanya saya, masih berusaha tetap objektif. "Gunung akan bergoyang, awan akan menghitam, dan kadang-kadang ia akan menampakkan dirinya," jawab Bu Siti dengan ekspresi serius. "Itu pertanda bahwa Merapi akan marah." Saya mencatat semua ini di buku catatan saya, tapi dalam hati saya hanya menganggapnya sebagai cerita rakyat yang digunakan untuk menenangkan warga. Namun, semakin malam berlalu, semakin aneh suasana di desa ini. Angin dingin berhembus tanpa henti, membawa bisikan-bisikan yang sulit dimengerti. Di kejauhan, saya melihat bayangan putih bergerak cepat di antara pepohonan, meskipun tidak ada orang yang melintas di sana. Ketika saya pamit untuk kembali ke penginapan, Bu Siti memberi saya pesan terakhir. "Hati-hati, Nak. Jangan ganggu alam di sini."
Dan kalau kamu merasakan kehadiran Nyai Gadung Melati, jangan takut. Dia hanya ingin dipahami. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar dari luar jendela, seperti bisikan perempuan yang berbicara dalam bahasa asing. Saya mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran mulai menggerogoti pikiran saya. Apakah benar ada sesuatu di luar sana? Atau ini hanya imajinasi saya yang dipengaruhi oleh cerita-cerita mistis? Esok paginya, saya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mungkin ada sesuatu di balik legenda Nyai Gadung Melati yang belum terungkap. Dan mungkin, hanya mungkin, ada kebenaran yang lebih besar daripada yang saya bayangkan. Pagi itu, saya bangun dengan perasaan tidak nyaman. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi udara di lereng Merapi sudah terasa berat, seolah-olah gunung itu sedang menahan napas panjang. Saya duduk di tepi ranjang penginapan sederhana yang saya sewa, memandang ke arah jendela yang menghadap langsung ke puncak Merapi. Dari kejauhan, gunung itu tampak tenang, tetapi bagi warga desa, ketenangan ini adalah kabar buruk. Semakin diam Merapi, semakin besar kemungkinan ledakan dahsyat akan datang. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang erupsi besar tahun 2010. Insiden yang hampir seluruh penduduk desa menyebutnya sebagai malapetaka. Saya mendengar bahwa ratusan orang tewas akibat awan panas yang meluncur deras dari puncak gunung. Salah satu korban paling terkenal adalah Mbah Marijan sendiri, juru kunci Merapi yang legendaris. Namun, ada cerita lain yang jarang dibahas secara luas. Cerita tentang beberapa warga yang selamat meskipun berada sangat dekat dengan pusat erupsi. Mereka mengklaim bahwa mereka diselamatkan oleh kekuatan gaib. Pertanyaan itu terus menggelayuti pikiran saya. Apakah ada penjelasan ilmiah di balik fenomena ini? Atau apakah benar ada sosok seperti Nyai Gadung Melati yang melindungi mereka? Setelah sarapan singkat, saya menuju rumah Bu Siti lagi. Kali ini, dia sedang ditemani oleh seorang pria tua bernama Pak Warsito. Dia duduk di kursi rotan di halaman depan, wajahnya penuh kerutan, namun matanya masih tajam. Bu Siti memperkenalkannya sebagai salah satu korban selamat dari erupsi 2010. Pak Warsito ingin berbagi ceritanya denganmu, kata Bu Siti sambil tersenyum lembut. Saya mengangguk dan duduk di samping Pak Warsito. Pria itu mulai bercerita dengan suara pelan, seolah-olah takut mengganggu kenangan lama yang masih hidup dalam ingatannya. Waktu itu, tanggal 26 Oktober 2010, katanya, aku sedang bekerja di sawah, tidak jauh dari sini. Tiba-tiba, tanah bergoyang, hebat, dan aku mendengar suara gemuruh keras dari atas gunung. Aku langsung tahu bahwa Merapi marah. Kami semua berlarian mencari tempat berlindung, lanjutnya. Tapi tidak ada waktu. Awan panas datang begitu cepat, membakar segala sesuatu di jalurnya. Aku yakin hari itu adalah akhir hidupku. Dia berhenti sejenak, menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Tapi kemudian, aku melihatnya. Seorang wanita cantik berpakaian putih muncul di hadapanku. Dia melingkarkan tangannya di tubuhku, dan tiba-tiba aku merasa aman, meskipun api dan abu berterbangan di sekitarku. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika sadar, aku sudah berada di shelter bersama beberapa warga lain. Ceritamu, ini, apakah kau benar-benar yakin? Tanya saya, mencoba menyembunyikan nada skeptis dalam suara saya. Pak Warsito mengangguk mantap. Aku tidak bisa menjelaskannya, nak. Tapi aku yakin wanita itu adalah Nyai Gadung Melati. Dia melindungi kami yang masih menghormati alam dan gunung ini. Saya mencatat ceritanya dengan hati-hati, meskipun dalam hati saya masih ragu. Bagaimana? Mungkin seorang wanita misterius bisa melindungi manusia dari awan panas yang temperaturnya mencapai ratusan derajat Celcius? Bukankah itu mustahil? Namun, rasa penasaran saya semakin kuat. Jika cerita Pak Warsito benar, maka ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar aktivitas vulkanik di balik erupsi Merapi. Saya bertanya kepada Bu Siti, apakah ada orang lain yang mengalami hal serupa? Bu Siti mengangguk. Ada beberapa orang, nak. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka adalah warga yang selalu menjaga adat istiadat dan hormat pada gunung.
Tapi ada juga yang tidak selamat, terutama mereka yang sombong atau tidak peduli pada alam. Mendengar ini, saya mulai merenung. Apakah ada hubungan antara spiritualitas dan keberuntungan selamat dari bencana alam? Atau mungkin ini hanya kebetulan belaka? Setelah berbincang cukup lama dengan Bu Siti dan Pak Warsito, saya memutuskan untuk berkeliling desa untuk mencari informasi lebih lanjut. Saya bertemu dengan beberapa warga lainnya yang juga mengklaim bahwa mereka mendapat perlindungan gaib saat erupsi 2010. Ada seorang ibu yang mengatakan bahwa anaknya diselamatkan oleh sosok wanita berpakaian putih, dan ada pula seorang pemuda yang mengaku melihat cahaya aneh di tengah malam sebelum erupsi terjadi. Semua cerita ini membuat saya semakin bingung. Di satu sisi, saya ingin percaya bahwa ada kekuatan gaib yang melindungi manusia. Di sisi lain, logika saya terus menolak gagasan itu. Namun, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang unik tentang Gunung Merapi dan hubungannya dengan masyarakat sekitarnya. Malam itu, saya kembali ke penginapan dengan pikiran penuh pertanyaan. Saya mencoba tidur, tapi sulit untuk memejamkan mata. Suara-suara aneh yang saya dengar semalam kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Seperti lagu dalam bahasa Jawa kuno, dengan nada lembut namun menggetarkan jiwa. Saya mendekati jendela dan melihat ke arah gunung. Di kegelapan malam, saya melihat kilatan cahaya putih di puncak Merapi, seperti siluet wanita yang berdiri anggun di antara awan. Apakah itu Nyai Gadung Melati? Gumam saya pelan, meskipun tidak ada yang bisa menjawab. Esok paginya, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual-ritual adat yang dilakukan warga setempat. Mungkin, melalui ritual itu, saya bisa mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantui saya. Pagi itu saya bangun dengan perasaan campur aduk. Kilatan cahaya putih yang saya lihat semalam terus menghantui pikiran saya. Apakah itu benar-benar sosok Nyai Gadung Melati? Atau hanya fata morgana yang disebabkan oleh kelelahan dan imajinasi berlebihan? Namun, satu hal yang pasti, saya tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut begitu saja. Ada sesuatu di gunung ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual-ritual adat yang dilakukan warga setempat. Menurut Bu Siti, ritual adalah cara mereka menjaga hubungan harmonis dengan alam dan penjaga gaib Merapi. Jika saya ingin memahami misteri Nyai Gadung Melati, maka mengikuti salah satu ritual adalah langkah yang tepat. Ketika saya kembali ke rumah Bu Siti, dia sedang sibuk menyiapkan sesaji untuk ritual malam nanti. Di halaman depannya, ada meja kecil yang dipenuhi bunga melati, buah-buahan segar, dupa, dan beberapa barang lain yang tampak seperti simbol spiritual. Saya mendekatinya dan bertanya, "Bu Siti, apa yang sedang Ibu siapkan?" "Inilah sesaji untuk Labuhan Merapi," jawabnya sambil tersenyum, lembut. Ritual ini dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada penjaga gunung, termasuk Nyai Gadung Melati. Dengan melakukan ini, kami berharap Merapi tetap tenang dan melindungi kami. "Bolehkah saya ikut?" tanya saya, meskipun dalam hati saya masih merasa ragu. Bu Siti mengangguk. "Tentu saja, Nak. Tapi ingat, jangan ganggu prosesi ini. Ini adalah bagian penting dari kehidupan kami." Malam pun tiba, dan saya bersama warga desa menuju lokasi ritual, sebuah tempat terbuka di lereng Merapi yang dikenal sebagai situs suci. Udara dingin menusuk tulang, dan angin bertiup pelan, membawa aroma dupa yang menyengat namun menenangkan. Di tengah lapangan, ada altar kecil yang dipenuhi sesaji. Beberapa orang tua berdiri di sekitarnya, mengenakan pakaian tradisional Jawa. Mereka mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, suaranya rendah namun menggetarkan. Saya berdiri agak jauh, mencoba tidak mengganggu prosesi. Namun, semakin lama ritual berlangsung, semakin kuat perasaan aneh yang menyelimuti saya. Suara angin berubah menjadi bisikan lembut, seperti suara wanita yang bernyanyi. Mata saya tertuju pada altar, dan tiba-tiba, saya melihat bayangan putih melintas di antara peserta ritual. Awalnya, saya pikir itu hanya ilusi, tapi ketika saya fokus, bayangan itu semakin jelas. Itu adalah sosok wanita cantik berpakaian putih, rambutnya panjang dan berkilauan seperti emas di bawah cahaya bulan.
Dia berdiri di samping altar, menatap semua orang dengan ekspresi tenang namun penuh wibawa. Beberapa warga tampaknya juga melihatnya, karena mereka mulai berbisik satu sama lain dengan nada hormat. Apakah itu Nyai Gadung Melati? Gumam saya tanpa sadar. Seorang pemuda di sebelah saya, yang saya kenal bernama Arif, menoleh dan berkata, pelan, "Ya, itu dia. Dia datang untuk mendengarkan doa-doa kami." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuh saya gemetar, entah karena takut atau kagum. Saya mencoba mengambil foto dengan kamera saya, tapi layar hanya menunjukkan kegelapan. Sepertinya, kehadiran Nyai Gadung Melati tidak bisa direkam oleh teknologi modern. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang secepat dia muncul. Ritual pun berakhir, dan warga mulai meninggalkan lokasi. Saya tetap berdiri di tempat, mencoba mencerna apa yang baru saja saya lihat. Apakah saya benar-benar melihat penjaga gaib Merapi? Atau apakah ini hanya halusinasi akibat suasana magis malam itu? Bu Siti mendekati saya dan berkata, "Nak, apa yang kamu lihat barusan adalah pertanda bahwa Merapi sedang memperhatikan kita. Dia ingin kita menjaga keseimbangan alam." "Tapi, bagaimana bisa?" tanya saya. Suaraku bergetar. Bu Siti tersenyum lembut. "Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, Nak. Kadang-kadang, kita harus percaya pada apa yang tidak terlihat." Ketika saya kembali ke penginapan, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh bayangan Nyai Gadung Melati dan kata-kata Bu Siti. Saya mulai meragukan pandangan skeptis saya sendiri. Jika semua ritual dan cerita mistis ini hanyalah mitos belaka, lalu bagaimana mungkin saya bisa melihat sosok itu dengan mata kepala saya sendiri? Esok paginya saya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Saya pergi ke lokasi ritual malam, yang sebelumnya berharap menemukan jejak fisik yang bisa menjelaskan apa yang saya lihat. Di tanah abu vulkanik, saya menemukan sesuatu yang membuat saya terkejut. Jejak kaki aneh yang tampak seperti milik seorang wanita yang mengenakan kebaya tradisional. Jejak itu sangat jelas, seolah-olah baru saja dibuat kemarin. Saya mengambil foto jejak itu dan kembali ke penginapan. Saya mencoba mencari informasi tentang jejak serupa di internet, tapi tidak menemukan apapun. Semua ini semakin membuat saya bingung. Apakah saya sedang mengalami hal-hal supranatural? Atau apakah ada penjelasan lain yang luput dari pengamatan saya? Malam itu, saya memutuskan untuk menulis semua pengalaman saya dalam buku catatan. Saya ingin mencatat setiap detail agar tidak melupakan apapun. Namun, satu hal yang pasti, saya tidak bisa lagi sepenuhnya menyangkal keberadaan Nyai Gadung Melati. Ada sesuatu di gunung ini yang melampaui pemahaman manusia, dan saya mulai merasa bahwa saya hanya sedikit demi sedikit menguak misteri besar ini. Hari-hari berikutnya, saya merasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia nyata yang bisa saya jelaskan dengan logika, dan dunia gaib yang penuh misteri. Setelah ritual malam itu, saya tidak bisa berhenti memikirkan sosok Nyai Gadung Melati dan jejak kaki aneh yang saya temukan. Semua ini terasa begitu nyata, tapi pada saat yang sama, sulit untuk dipercaya. Saya mulai mencari informasi lebih lanjut tentang penjaga gaib Merapi. Buku-buku sejarah lokal, cerita rakyat, bahkan artikel ilmiah tentang aktivitas vulkanik gunung ini saya baca satu persatu. Namun, semakin banyak yang saya pelajari, semakin besar kebingungan saya. Ada sesuatu di balik semua cerita mistis ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata atau teori ilmiah. Pada suatu sore, saya bertemu dengan seorang mahasiswi bernama Rani. Dia duduk di sebuah warung kopi sederhana di desa, membaca buku tebal tentang antropologi. Saya langsung tertarik padanya karena dia tampak serius dan fokus, sifat yang jarang saya temui di orang-orang seusianya. Setelah memperkenalkan diri, saya tahu bahwa dia sedang meneliti budaya spiritual masyarakat sekitar Merapi untuk skripsinya. "Jadi, kamu juga tertarik dengan legenda Nyai Gadung Melati?" tanyanya setelah saya menjelaskan tujuan saya di sini. "Saya masih belum yakin," jawab saya jujur. "Tapi ada banyak hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini.
dan saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rani tersenyum. Aku mengerti. Aku juga skeptis pada awalnya. Tapi semakin dalam aku menyelidiki, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Kami memutuskan untuk bekerja sama. Rani memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya Jawa dan spiritualitas tradisional. Sementara saya memiliki pengalaman sebagai jurnalis untuk mencatat dan menganalisis fenomena ini. Kami berencana untuk mendaki gunung lebih tinggi dari sebelumnya, mencoba mencari bukti fisik tentang keberadaan Nyai Gadung Melati. Pendakian dimulai pada pagi hari yang cerah. Udara segar pegunungan membuat napas kami terasa ringan, meskipun medan yang kami lalui semakin curam dan berbatu. Rani membawa kamera dan alat perekam suara, sementara saya membawa buku catatan dan kamera profesional. Kami berdua sepakat untuk tidak membawa peralatan elektronik lain yang mungkin mengganggu suasana alam. Semakin tinggi kami mendaki, semakin kuat perasaan aneh yang menyelimuti kami. Angin dingin berhembus tanpa henti, membawa bisikan-bisikan lembut yang sulit dimengerti. Rani menghentikan langkahnya dan berkata, "Kamu dengar itu?" "Apa?" tanya saya. Suara itu seperti lagu dalam bahasa Jawa kuno. Saya mendengarkan dengan seksama, dan benar saja, ada suara samar-samar yang terdengar seperti wanita bernyanyi. Lagu itu indah, tetapi juga menggetarkan jiwa, seolah-olah membawa pesan penting yang tidak bisa kami pahami sepenuhnya. "Apakah ini bagian dari fenomena gaib yang sering disebut warga?" tanya saya. "Mungkin," jawab Rani. "Atau mungkin ini adalah cara alam berkomunikasi dengan kita." Kami melanjutkan pendakian, mengikuti arah suara tersebut. Setelah beberapa jam, kami sampai di sebuah dataran luas yang dipenuhi abu vulkanik. Di tengah-tengah dataran, ada batu besar yang tampak seperti altar alami. Di sekitar batu itu, ada jejak-jejak aneh yang mirip dengan yang saya temukan sebelumnya. "Inilah tempatnya," kata Rani dengan suara pelan. "Tempat di mana manusia dan alam bertemu." Kami duduk di dekat batu itu, mencoba merekam suara dan mengambil foto. Namun, ketika saya mencoba memotret batu tersebut, layar kamera saya tiba-tiba mati, meskipun baterainya masih penuh. Hal yang sama terjadi pada kamera Rani. Kami saling pandang, merasakan atmosfer yang semakin mencekam. Tiba-tiba, angin berhenti bergerak, dan dunia terasa sunyi. Dari kejauhan, kami melihat kilatan cahaya putih muncul di balik awan tipis. Cahaya itu semakin dekat, dan akhirnya sosok wanita cantik berpakaian putih muncul di hadapan kami. Dia adalah Nyai Gadung Melati, persis seperti yang saya lihat di ritual malam itu. Dia menatap kami dengan ekspresi tenang namun penuh otoritas. Suaranya terdengar jelas di kepala kami, meskipun bibirnya tidak bergerak. "Mengapa kalian datang ke sini?" Saya terkejut, tapi mencoba mengendalikan diri. Kami hanya ingin memahami lebih banyak tentang Merapi dan penjaganya," jawab saya pelan. Nyai Gadung Melati tersenyum tipis. "Merapi adalah rumahku, dan aku adalah penjaganya. Manusia harus belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan mencoba menguasainya." "Kenapa banyak orang yang selamat dari erupsi besar?" tanya Rani. "Mereka yang hormat pada alam dan menjaga keseimbangan akan dilindungi," jawabnya. "Namun, mereka yang sombong dan tidak peduli akan menanggung akibatnya." Setelah itu, sosoknya menghilang secepat dia muncul. Kami berdua duduk diam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Rani adalah yang pertama berbicara. "Kita harus memberitahu orang-orang tentang ini." "Tapi siapa yang akan percaya?" tanya saya. "Kita tidak perlu meyakinkan semua orang," katanya. "Cukup mereka yang mau mendengarkan." Kami kembali ke desa dengan hati penuh pertanyaan. Saya tahu bahwa pengalaman ini akan mengubah cara pandang saya tentang dunia. Nyai Gadung Melati bukan sekadar legenda, melainkan simbol pentingnya hubungan manusia dengan alam. Dan saya mulai merasa bahwa ada tanggung jawab besar di pundak saya untuk menyampaikan pesan ini kepada dunia. Namun, perjalanan kami belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar yang menanti di puncak gunung.
Setelah pertemuan mendebarkan dengan Nyai Gadung Melati di dataran tinggi Merapi, saya dan Rani kembali ke desa dalam keadaan bingung sekaligus tercerahkan. Kami tidak membicarakan apa yang terjadi selama beberapa jam setelah turun dari gunung. Ada sesuatu dalam tatapan kami yang saling mengakui bahwa pengalaman itu benar-benar nyata, meskipun sulit untuk dipahami sepenuhnya. Saya duduk di tepi ranjang penginapan, memandang catatan saya yang penuh coretan tentang suara gaib, cahaya, putih, dan kata-kata Nyai Gadung Melati. Saya mencoba merangkum semuanya menjadi satu kesimpulan logis, tapi pikiran saya terus berputar tanpa henti. Apakah ini sebuah fenomena spiritual? Atau mungkin hanya ilusi akibat kelelahan fisik dan mental? Namun, satu hal yang pasti, pesan Nyai Gadung Melati sangat jelas. Alam harus dihormati, dan manusia harus menjaga keseimbangan dengan lingkungan mereka. Ini bukan sekadar mitos atau cerita rakyat, melainkan peringatan nyata yang perlu didengar oleh dunia modern. Esok paginya, saya bertemu Rani di warung kopi tempat kami pertama kali berkenalan. Dia tampak lebih tenang dibandingkan kemarin, tetapi ada kilatan tekad di matanya. "Aku sudah memutuskan," katanya langsung setelah saya duduk. "Kita harus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang." "Tapi siapa yang akan percaya?" tanya saya, masih diliputi keraguan. "Kita tidak perlu meyakinkan semua orang," jawabnya mantap. "Cukup mereka yang mau mendengarkan. Dan kita mulai dari sini, dari warga desa yang sudah hidup bersama legenda ini selama berabad-abad." Rani punya ide brilian. Dia mengusulkan agar kami bekerja sama dengan Bu Siti dan warga lainnya untuk mengorganisasi sebuah pertemuan besar di desa. Tujuannya adalah untuk mengajak semua orang, baik warga lokal maupun pendatang, untuk belajar tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati tradisi adat. Kami juga ingin merekam semua cerita dan pengalaman mistis yang dialami warga, agar bisa menjadi dokumentasi bagi generasi mendatang. Pertemuan itu diadakan malam harinya di balai desa. Ruangan dipenuhi oleh warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di tengah ruangan, Bu Siti duduk di kursi rotan, didampingi oleh beberapa tokoh adat lainnya. Saya dan Rani berdiri di depan, siap untuk berbagi pengalaman kami. "Kami ingin berbicara tentang Nyai Gadung Melati," kata saya membuka diskusi. Suasana langsung hening, seolah-olah semua orang menahan napas. Beberapa hari lalu, kami mendaki gunung dan bertemu dengannya secara langsung. Seorang pemuda di barisan depan tertawa pelan. "Apa kamu yakin itu bukan halusinasi?" Saya tidak marah mendengar komentar itu. Sebaliknya, saya tersenyum tipis. Dulu, aku juga skeptis seperti kamu. Tapi setelah apa yang aku alami, aku tidak bisa lagi menyangkal keberadaannya. Dia memberi kami pesan penting, bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam, bukan mencoba menguasainya. Bu Siti angkat bicara. "Nyai Gadung Melati adalah penjaga Merapi. Dia melindungi kita yang hormat pada alam, tapi dia juga bisa murka jika kita melanggar aturan." Diskusi berlangsung panjang, dengan banyak warga berbagi cerita, mereka sendiri tentang pertemuan dengan penjaga gaib Merapi. Ada seorang ibu yang mengatakan bahwa anaknya diselamatkan oleh sosok wanita berpakaian putih saat erupsi 2010. Ada pula seorang petani yang mengaku sering mendengar suara lembut di ladangnya, memberitahu kapan waktu terbaik untuk menanam padi. Namun, di tengah suasana hangat itu, ada ketegangan yang mulai muncul. Beberapa warga menyebutkan bahwa ada kelompok investor asing yang ingin membuka tambang di lereng Merapi demi mengambil sumber daya mineral. Mereka mengabaikan adat istiadat lokal dan bahkan mencoba menghancurkan situs-situs ritual. "Investor, itu tidak peduli pada alam atau tradisi kita," kata Pak Warsito, salah satu korban selamat dari erupsi 2010. "Mereka hanya ingin uang." Komentarnya memicu reaksi keras dari warga lainnya. Banyak yang khawatir bahwa aktivitas tambang akan membangunkan kemarahan Merapi. Jika mereka terus melanggar aturan alam, maka kita semua akan celaka, kata seorang nenek tua dengan nada tegas. Saya dan Rani mendengarkan semua ini dengan hati prihatin. Jelas bahwa konflik antara kepentingan ekonomi modern dan spiritualitas tradisional sedang memanas.
kami memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kelompok investor ini. Keesokan harinya, kami pergi ke lokasi yang dikabarkan akan dijadikan tambang. Medan di sana sangat tandus, dengan pepohonan yang telah ditebang dan tanah yang digali begitu dalam. Sebuah truk besar terparkir di sisi jalan, dan beberapa pekerja tampak sibuk mengoperasikan alat berat. Ketika kami mendekat, seorang pria berjas hitam menghampiri kami. "Anda siapa?" tanyanya dengan nada kasar. "Saya Aditya, jurnalis dari Jakarta," jawab saya. "Saya sedang menyelidiki dampak pembukaan tambang ini terhadap masyarakat lokal." Pria itu tertawa sinis. "Ini adalah proyek besar yang akan membawa kemajuan bagi daerah ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Menulis artikel? Siapa yang akan peduli?" Komentarnya membuat darah saya mendidih, tapi saya mencoba tetap tenang. Kami hanya ingin memastikan bahwa proyek ini tidak merusak alam atau melanggar adat istiadat warga. Pria itu menatap saya dengan dingin sebelum berbalik dan meninggalkan kami. Rani menarik lengan saya. "Kita harus memberitahu warga tentang ini." Ketika kami kembali ke desa, suasana sudah berubah drastis. Warga berkumpul di halaman rumah Bu Siti, membicarakan cara untuk melawan kelompok investor tersebut. Beberapa orang menyarankan untuk menggunakan cerita tentang Nyai Gadung Melati sebagai senjata moral untuk melindungi gunung. Jika mereka melanggar aturan alam, maka Nyai Gadung Melati akan murka, kata Bu Siti dengan nada bijak. Dan kita semua tahu apa yang terjadi jika Merapi marah. Akhirnya, warga sepakat untuk melakukan protes damai di lokasi tambang. Mereka akan membawa spanduk-spanduk bertuliskan pesan tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati tradisi. Saya dan Rani memutuskan untuk mendokumentasikan aksi ini, berharap bisa menarik perhatian media nasional. Namun, di tengah persiapan, saya merasakan firasat buruk. Ada sesuatu yang tidak beres di udara, seolah-olah alam sedang memberi peringatan. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan awan di atas Merapi tampak semakin gelap. Saya mendekati Bu Siti dan bertanya, "Apakah ini pertanda?" Bu Siti mengangguk pelan. "Gunung sedang memberi tanda. Kita harus bergerak cepat. Kami semua tahu bahwa waktu tidak berpihak pada kami. Namun, kami juga tahu bahwa kami tidak bisa menyerah begitu saja. Merapi adalah bagian dari kehidupan kami, dan kami harus melindunginya." Hari protes damai tiba, dan suasana di desa begitu tegang. Warga berkumpul di halaman rumah Bu Siti pagi-pagi sekali, membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan pesan seperti "Lindungi Merapi, jaga warisan leluhur," dan "Alam bukan harta yang bisa dieksploitasi." Beberapa orang memakai pakaian adat Jawa, sementara yang lain membawa dupa dan sesaji kecil sebagai bentuk penghormatan kepada Nyai Gadung Melati. Saya dan Rani berdiri di tengah kerumunan, kamera siap di tangan. Kami ingin merekam setiap momen penting ini, karena kami tahu bahwa aksi ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah perjuangan untuk melindungi warisan budaya dan alam yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bu Siti maju ke depan kerumunan, angkat bicara dengan suara yang tenang namun kuat. "Anak-anakku, hari ini kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Merapi bukan sekadar gunung. Dia adalah makhluk hidup yang harus dihormati. Jika kita gagal menjaganya, maka kita semua akan menanggung akibatnya." Setelah pidato singkat itu, warga mulai bergerak menuju lokasi tambang. Perjalanan tidak mudah, medan yang tandus dan panas matahari membuat beberapa orang merasa lelah. Namun, semangat mereka tetap menyala, didorong oleh keyakinan bahwa mereka sedang melindungi sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Ketika kami tiba di lokasi tambang, suasana langsung berubah menjadi tegang. Pekerja tambang dan beberapa petugas keamanan berdiri di depan truk-truk besar, mencoba menghalangi kami. Salah satu dari mereka, pria berjas hitam yang saya temui sebelumnya, mendekati kami dengan ekspresi marah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" bentaknya. "Ini adalah area privat." "Area privat? Ini adalah tanah leluhur kami," teriak seorang warga tua, suaranya penuh amarah. Pria itu tertawa sinis. "Leluhur? Apa kalian masih percaya pada cerita-cerita kuno tentang penjaga gaib?" Sebelum saya bisa menjawab, Bu Siti melangkah maju,
Matanya tajam, menatap pria itu dengan intensitas yang membuatnya mundur selangkah. Jika Anda tidak hormat pada alam, maka alam akan menghukum Anda. Apakah Anda siap menanggung risikonya? Pria itu tampak ragu sejenak, tapi kemudian dia menggeleng keras. Cukup, kalian hanya menghambat kemajuan. Kalau perlu, saya akan panggil polisi untuk membubarkan kalian. Protes pun berlangsung ricuh. Beberapa warga mencoba maju, tapi dihalangi oleh petugas keamanan. Ada dorongan-dorongan kecil dan suasana semakin panas. Saya dan Rani berusaha mendokumentasikan semuanya, meskipun situasi semakin tidak terkendali. Namun, tiba-tiba, langit berubah gelap. Awan tebal menutupi matahari, dan angin dingin bertiup kencang, membawa aroma abu vulkanik yang menyengat. Suara gemuruh datang dari arah puncak Merapi, seolah-olah gunung itu sedang berbicara kepada kami semua. Semua orang berhenti bergerak, termasuk para pekerja tambang. Mereka menatap ke arah gunung dengan wajah pucat. Bahkan pria berjas hitam itu tampak ketakutan, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. Inilah tanda dari Merapi, kata Bu Siti dengan suara mantap. Dia marah karena kalian melanggar aturan alam. Berhenti sekarang, atau kalian akan menanggung akibatnya. Para pekerja tambang saling pandang, lalu mulai mundur perlahan. Pria berjas hitam mencoba memberi komando, tapi tidak ada yang mendengarkannya lagi. Mereka meninggalkan lokasi tambang tanpa banyak bicara, meninggalkan alat-alat berat mereka di tempat. Warga desa bersorak gembira, tapi saya tahu bahwa ini belum berakhir. Gunung Merapi masih menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, dan firasat buruk saya semakin kuat. Kami semua tahu bahwa waktu tidak berpihak pada kami. Setelah protes damai itu, saya dan Rani kembali ke desa bersama warga. Suasana di desa sangat berbeda dibandingkan pagi tadi. Ada perasaan lega, tapi juga ketegangan yang tak terucapkan. Semua orang tahu bahwa Merapi sedang memberi peringatan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, saya duduk di tepi ranjang penginapan, mencatat semua yang terjadi hari ini. Rani masuk ke kamar saya. Wajahnya tampak lelah tapi penuh tekad. Kita harus siap, katanya pelan. Aku punya firasat bahwa erupsi besar akan segera terjadi. Firasatmu mungkin benar, jawab saya. Tapi aku tidak tahu apakah kita cukup kuat untuk menghadapinya. Rani tersenyum tipis. Kita tidak sendirian. Ada Nyai Gadung Melati yang melindungi kita. Dan ada warga desa yang siap berjuang bersama. Saya mengangguk, meskipun dalam hati saya masih diliputi kekhawatiran. Saya tahu bahwa kami tidak bisa menghentikan kekuatan alam, tapi kami bisa mencoba melindungi manusia yang masih menghormati alam ini. Esok paginya, aktivitas gunung semakin meningkat. Gempa kecil terasa di seluruh desa, dan asap tebal mulai keluar dari puncak Merapi. Warga mulai bersiap untuk evakuasi, tapi banyak yang enggan meninggalkan rumah mereka. Mereka percaya bahwa jika mereka tetap hormat pada alam, Nyai Gadung Melati akan melindungi mereka. Saya dan Rani memutuskan untuk tetap tinggal di desa, membantu warga sebisa mungkin. Kami tahu bahwa ini adalah ujian terbesar bagi kami semua, baik secara fisik maupun spiritual. Hari-hari berikutnya adalah waktu yang paling menegangkan dalam hidup saya. Aktivitas Gunung Merapi semakin intensif dan warga desa mulai panik. Gempa kecil terjadi hampir setiap jam, dan suara gemuruh dari puncak gunung terdengar seperti raungan marah yang tak terhentikan. Warga yang awalnya enggan meninggalkan rumah mereka mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun, ada beberapa orang, terutama para tetua desa, yang tetap bertahan, percaya bahwa Nyai Gadung Melati akan melindungi mereka. Saya dan Rani memutuskan untuk tetap tinggal di desa, membantu warga sebisa mungkin. Kami tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi kami semua, baik secara fisik maupun spiritual. Setiap malam, kami duduk bersama Bu Siti dan beberapa warga lainnya di halaman rumahnya, mendiskusikan apa yang harus dilakukan jika erupsi besar benar-benar terjadi. Kita harus siap, kata Bu Siti dengan nada bijak. Jika Merapi meletus, kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa memastikan bahwa kita menjaga keseimbangan dan hormat pada alam. Bagaimana caranya? Tanya Rani. Dengan doa, sesaji,
Dan hati yang bersih, jawab Bu Siti, Nyai Gadung Melati akan melindungi mereka yang hormat pada alam. Tapi mereka yang sombong dan tidak peduli, mereka akan menanggung akibatnya. Kami semua tahu bahwa pesannya sangat jelas. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikiran saya. Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak percaya pada legenda Nyai Gadung Melati? Apakah mereka juga akan diselamatkan, ataukah mereka akan menjadi korban kemarahan Merapi? Pada pagi hari ke-7 setelah protes damai, situasi semakin memburuk. Asap tebal keluar dari puncak gunung dan langit gelap tertutup awan abu vulkanik. Suara gemuruh semakin keras dan gempa yang terasa semakin kuat membuat tanah di bawah kaki kami bergoyang hebat. Warga yang masih bertahan mulai berkumpul di halaman rumah Bu Siti, mencoba mencari perlindungan spiritual. Erupsi besar akan segera terjadi, kata Bu Siti dengan suara pelan tapi tegas. Kita harus berdoa bersama. Semua orang duduk melingkar, membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Saya dan Rani ikut duduk di antara mereka, meskipun saya merasa canggung karena tidak terbiasa dengan ritual semacam ini. Namun, ada sesuatu dalam suasana itu yang membuat saya merasa tenang. Mungkin ini adalah kekuatan spiritual yang sedang bekerja di balik layar. Tiba-tiba, tanah bergoyang hebat dan suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari atas gunung. Semua orang berdiri, menatap ke arah puncak Merapi dengan wajah penuh ketakutan. Dalam hitungan detik, awan panas meluncur deras dari puncak gunung, membakar segala sesuatu di jalurnya. Inilah saatnya, teriak Bu Siti. Berdoalah kepada Nyai Gadung Melati. Semua orang menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Saya mencoba mengikuti mereka, meskipun dalam hati saya masih ragu. Namun, ketika saya menutup mata, saya merasakan kehadiran sosok wanita cantik berpakaian putih, Nyai Gadung Melati. Dia berdiri di tengah-tengah kami, melingkarkan tangannya di tubuh kami semua, memberikan perlindungan gaib. Awan panas datang begitu cepat, menyelimuti seluruh desa dalam hitungan detik. Saya merasakan panas yang luar biasa, tapi anehnya, tubuh saya tidak terbakar. Saya membuka mata dan melihat bahwa semua orang di sekitar saya juga selamat. Ada aura pelindung yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata, menyelimuti kami semua. Namun, di kejauhan, saya melihat beberapa rumah yang hancur dan beberapa orang yang tidak selamat. Mereka adalah warga yang tidak hormat pada alam, termasuk beberapa pekerja tambang yang mencoba melawan tradisi lokal. Hati saya terasa berat, tapi saya tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Setelah erupsi mereda, kami semua keluar dari tempat perlindungan. Desa Kinahrejo hancur, dipenuhi abu vulkanik dan reruntuhan. Namun, warga yang selamat saling berpelukan, bersyukur karena mereka masih hidup. Bu Siti tersenyum lembut, seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Merapi telah berbicara, katanya, dan kita harus mendengarkannya. Saya dan Rani saling pandang, merasakan campuran rasa syukur dan kebingungan. Kami baru saja menyaksikan kekuatan alam yang luar biasa, serta perlindungan gaib yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. Ini bukan sekadar fenomena alam, ini adalah pesan dari alam itu sendiri. Esok harinya, kami mulai membersihkan desa dan membantu warga yang selamat. Banyak dari mereka yang kehilangan rumah, tapi mereka tetap tegar, percaya bahwa mereka akan dibangun kembali dengan dukungan komunitas. Saya dan Rani memutuskan untuk tetap tinggal di desa selama beberapa hari lagi, membantu proses pemulihan sekaligus merekam semua pengalaman ini. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang indah, rasa persatuan dan keyakinan warga terhadap alam dan tradisi mereka. Mereka tahu bahwa Merapi bukan musuh, melainkan bagian dari kehidupan mereka yang harus dihormati. Setelah letusan besar, desa Kinahrejo berubah menjadi lautan abu vulkanik. Pepohonan yang dulu rimbun kini hangus, dan rumah-rumah tradisional yang pernah berdiri kokoh hancur tak bersisa. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, semangat warga yang tetap menyala. Mereka tahu bahwa Merapi bukan sekadar gunung, melainkan makhluk hidup yang harus dihormati. Saya dan Rani tinggal di desa selama beberapa hari setelah erupsi,
membantu warga membersihkan puing-puing, dan memulihkan apa yang tersisa. Banyak dari mereka kehilangan harta benda, tapi mereka tetap tegar, percaya bahwa mereka akan dibangun kembali dengan dukungan komunitas. Saya merasa terharu melihat bagaimana mereka saling membantu, tanpa memedulikan status sosial atau latar belakang. Pada suatu sore, saya duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di dekat desa, memandang air yang keruh oleh abu vulkanik. Pikiran saya dipenuhi oleh semua pengalaman yang saya alami dalam beberapa minggu terakhir. Ritual adat, pertemuan dengan Nyai Gadung Melati, protes damai, hingga letusan besar yang baru saja terjadi. Saya tidak bisa menyangkal lagi bahwa ada kekuatan gaib yang melampaui pemahaman manusia. Ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan pesan penting tentang hubungan manusia dengan alam. Rani mendekati saya, duduk di samping saya dengan senyum lembut. "Kamu masih skeptis?" tanyanya pelan. Saya tidak tahu, jawab saya jujur. Ada banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan, tapi saya tahu satu hal. Merapi adalah bagian dari kehidupan mereka, dan kita harus belajar untuk menghormatinya. Rani mengangguk. Itu sebabnya kita harus menyebarkan pesan ini kepada dunia. Bukan hanya tentang Nyai Gadung Melati, tapi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Saya setuju sepenuhnya. Kami memutuskan untuk membuat sebuah artikel panjang tentang pengalaman kami di Gunung Merapi. Artikel ini tidak hanya akan mencatat fakta-fakta tentang aktivitas vulkanik gunung, tapi juga menceritakan kisah-kisah mistis dan spiritualitas tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga lokal. Beberapa hari kemudian, kami berkumpul di halaman rumah Bu Siti bersama warga lainnya. Mereka ingin mendengar cerita kami tentang apa yang akan kami tulis. Saya berdiri di depan kerumunan, mikrofon kecil di tangan. Artikel ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di sini, kata saya. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia dan alam bisa hidup berdampingan jika kita mau menghormati aturan alam. Ini tentang Nyai Gadung Melati yang melindungi mereka yang hormat pada alam. Dan ini tentang kalian semua yang tetap tegar meskipun menghadapi bencana besar. Warga bersorak gembira, tapi ada juga yang meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa cerita ini adalah warisan bagi generasi mendatang. Pesannya harus didengar oleh semua orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Setelah diskusi itu, kami mulai bekerja keras menulis artikel tersebut. Rani merekam semua cerita dan pengalaman mistis yang dialami warga, sementara saya mencatat semua detail penting tentang aktivitas gunung dan dampaknya terhadap lingkungan. Kami juga memutuskan untuk membuat dokumentasi visual, foto-foto, dan video yang menunjukkan keindahan serta kehancuran Merapi. Ketika artikel selesai, kami membagikannya kepada media nasional. Tanggapan yang kami terima luar biasa. Banyak orang tertarik dengan cerita ini, terutama karena kombinasi antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas tradisional. Beberapa stasiun televisi bahkan datang ke desa untuk melakukan liputan lebih lanjut tentang Nyai Gadung Melati dan upaya warga melawan kelompok investor asing. Namun, ada satu hal yang paling penting bagi kami. Masyarakat lokal akhirnya mendapat pengakuan atas perjuangan mereka. Kelompok investor asing yang mencoba membuka tambang di lereng Merapi dipaksa mundur oleh tekanan publik. Situs-situs ritual dan tempat suci di sekitar gunung pun dilindungi sebagai warisan budaya. Beberapa bulan kemudian, saya kembali ke Jakarta, membawa serta semua pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan di Gunung Merapi. Saya tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan saya. Ada banyak cerita lain di Indonesia yang perlu didengar, terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal dan spiritualitas tradisional. Di kantor redaksi, saya duduk di depan laptop, menulis artikel terbaru tentang pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Saya menyertakan kutipan dari Bu Siti yang selalu terngiang di kepala saya. Jika kita tidak hormat pada alam, maka alam akan menghukum kita. Saya tersenyum tipis, merasa lega karena telah berhasil menyampaikan pesan penting ini kepada dunia. Saya tahu bahwa pekerjaan saya belum selesai, tapi saya juga tahu bahwa saya telah belajar sesuatu yang sangat berharga.
bahwa ada kekuatan gaib yang melampaui pemahaman manusia, dan bahwa alam harus dihormati sebagai bagian dari kehidupan kita. Esok paginya, artikel saya diterbitkan di salah satu surat kabar nasional terbesar. Respon pembaca sangat positif, dan banyak orang mulai mempertanyakan cara mereka memperlakukan alam. Ada yang menulis surat kepada saya, mengatakan bahwa mereka terinspirasi untuk menjaga lingkungan mereka sendiri. Ada juga yang ingin berkunjung ke Gunung Merapi untuk mempelajari lebih lanjut tentang tradisi lokal. Saya merasa bangga, tapi juga rendah hati. Ini bukan tentang saya, ini tentang Merapi, warganya, dan pesan moral yang ingin disampaikan oleh Nyai Gadung Melati. Sebagai penutup, saya memutuskan untuk mengunjungi kembali Desa Kinahrejo beberapa bulan kemudian. Ketika saya tiba, saya melihat bahwa desa itu sudah mulai dibangun kembali. Rumah-rumah tradisional berdiri kokoh, dan ladang-ladang mulai hijau kembali. Warga tampak lebih bahagia, meskipun mereka tahu bahwa Merapi akan tetap aktif di masa depan. Bu Siti menyambut saya dengan senyum lembut. "Kamu datang lagi," katanya. "Saya ingin melihat apakah ada yang bisa saya bantu," jawab saya. Bu Siti menggeleng pelan. "Tidak perlu, Nak. Kamu sudah membantu kami dengan cara yang paling penting, dengan menyebarkan pesan ini kepada dunia." Saya mengangguk, merasa lega. Di tengah lapangan dekat desa, warga sedang membangun monumen kecil untuk mengenang peristiwa letusan besar dan perjuangan mereka melawan kelompok investor asing. Monumen itu bertuliskan, "Merapi adalah kehidupan kami. Hormati alam, dan alam akan melindungi kita." Saya berdiri di sana cukup lama, memandang monumen itu dengan perasaan campur aduk, rasa syukur, kekaguman, dan tanggung jawab besar di pundak saya. Saya tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah saya selamanya. Tidak hanya sebagai jurnalis, tapi juga sebagai manusia yang belajar untuk menghormati alam.